Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa ali baiti radhiyallahu jami'an syai'ulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Allah. إلى حضرة السلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في البر والبحر أينما كانوا وخصوصا أولياء تسعة إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا إلى روحهم بأيش مشاري وخصوصا إلى روحهم بالإسوة قوما وخصوصا إلى روح أول من أمر في هذه القرية ورضا رجعوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء ولجميع الأنبياء المرسلين والأولياء العارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وملائكة جبريل وخصوصا لروح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ومشايخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى روحهم بيمن sekalian bayi Utsman sekalian wa dzurriyyatihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'asim mudkhalahum wa taqabbal hasanatihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina badahum waghfir lana wa lahum wa khususan ila ruhi min ahli hadzal jamaah. Sedaya Bapak Ibu nipun kula iki jamaah kiai sampai kang sampun sumari keluarganipun sedherekipun garwanipun ingkang sampun sumari sedaya saudara istri kang ngalati kang tepi kang celah ingkang krimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu a'malahum wa ghafara ذنوبهم ونور قبرهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. Khususan teman-teman kula ki jemaah GSM keluarganipun sedherek ingkang menika tasih nandhang gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan dipun angkat penyakitipun dipun angkat dosa-dosanipun dipun angkat derajatipun dipun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan anggenipun nabi ujian Allahumma rabbana siyati bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan ila shifauka shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa khususan teman-teman sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah, istiqomah anggenipun netepi ibadah, istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ibadah, dipun kampilaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tebihaken saking sedaya musibah, dipun tebihaken saking sedaya bala fitnah mugi kita sedaya bijeng saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadatul Mukhtar min para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang insyaallah senantiasa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang monggo saderengipun kawiwitan kula senantiasa terus nderekaken panjenengan sami ngaturaken raos syukur kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita enjang menika saged hadir dateng majelis ilmu ingkang kebak barokah menika kanthi kawontenan wilujeng kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin.
nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, kita latih untuk senantiasa bersyukur. Terus bersyukur niku perlu latihan. Menawi tiang pun terbiasa grundel, pun terbiasa sambat. Teng pundi-pundi mawon panggenan sambat, ketemu tonggone sambat, ketemu dulure sambat. Ning dindi sambat, bahkan ning gone Gusti Allah nggih sambat. Lek sambate teng Gusti Allah mboten napa-napa, pas nggih. Lek sambate ning gone wong liya malah dijari sambat. Ngoten nggih. Nah, monggo sambat datang Gusti Allah mboten napa-napa, tapi jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat. Diemot-emot iki mau nikmate apa ae, ngoten nggih. Lek jenengan pas ngemot-ngemot kenikmatan niku namung saged ngemot-ngemot kurang saking sedasa, niku tandane kirang syukure. Apa ya nikmate apa neh, ngoten nggih. Padahal nikmat itu kuwatah sangat nggih, kuwatah sangat. Nikmat saged melampah, nikmat saged kedep, nikmat kita saged ambekan nggih. Nikmat saged lenggah, nikmat saged melampah niku sedaya nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Terus kedah dipun syukuri, saya ketika terlatih bangun tidur niku yang pertama diingat adalah nikmat. Ingat terus bersyukurnya ketika mengucapkan doa bangun tidur itu betul-betul dari hati, alhamdulillah matur sembah nuwun ya Allah. Ngaten nggih. Tapi lek bangun menawi jenengan mantun tilem wis wungu ngoten pas tangi, awak kok lara kabeh ngoten. Tangi turu langsung sambat awake lara kabeh. Nggih. Ini berarti dereng terlatih. Pramila terus dilatih sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Niki napa tasih wonten ingkang dereng setoran? Badhe setoran apa badhe lanjut niki? Nggih, lanjut nggih. Nggih. Baik. Kita lanjutkan nggih. Sakjane nggih setoran malih surat Al-Jin niki. Tapi nggih pun minjing-minjing mawon setoran malih surat Al-Jin dirangkaikan nggih Al-Jin, terus Al-Muzammil, terus niki mangke Al-Mudaththir. Hari ini kita sudah masuk materi baru, surat baru nggih menika surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir pun dipun inceng artine napa Al-Mudaththir? Napa Al-Mudaththir napa? Orang yang berselimut. Lek Al-Muzammil orang yang berselimut. Sami. Nggih, sami. Al-Muzammil niku berselimut, Al-Mudaththir nggih berselimut. Lek teng mriki malah lucu. Al-Muzammil berselimut, Al-Mudaththir berkemul. Apa bedane berkemul karo selimut? Sama-sama kemulan padha-padha selimutan. Lalu apa bedanya surat artinya dari surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir? Dan tempatnya niku mepet. Ini surat Al-Muzammil itu di surat ke-73, Al-Mudaththir surat ke-74. Ngoten. Nah, jumlah ayatnya berbeda. Surat Al-Muzammil kalau wingi pinten? 20. Nggih, surat Al-Mudaththir niki 56. Nggih, 56. Lebih banyak dibandingkan surat Al-Muzammil. Surat Al-Mudaththir namanya sama, surat artinya napa? Yang berselimut. Bentene napa? Bedanya dari makna Muzammil niku artinya tenang, melekat atau tenang. Terus wong lek kemulan terus malih tenang, nyaman, turune angler niku Al-Muzammil. Jenengan kok dalu-dalu terus kademen kemulan, wah
wanget penak ngoten. Makane mergo saking penake diingatkan kali Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sing kemulan, sing wanget, sing nyaman ndang tangi ya salat ngoten. Nggih diingatkan sama Allah. Kalau mudaththir niki kaitannya ya bukan dengan kenyamanan tenangan, akan tetapi selimut ini bertujuan untuk melindungi, untuk melindungi. Niki asbabun nuzulnya berbeda. Jenengan tasik kemutan masih ingat surat yang turun pertama kali di Gua Hira, surat napa? Surat Al-Iqra. Oh, Al-Alaq nggih. Surat Al-Alaq nggih. Oh, sipun Iqra. Ayat 1 sampai 5. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan ayat niki, ya, yang terjadi nopo? Nabi Muhammad pas teng Gua Hira dipeluk sama malaikat Jibril, kemudian disuruh mengucapkan Iqra. Ngoten nggih. Niki Nabi Muhammad gemeteran, takut luar biasa. Iki sapa wong ora dikenal kok ngwampul aku, terus aku ra iso ucul. Begitu mengucapkan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mboten saged maos, ma ana biqari, aku ra iso maca. Ngoten. Nggih, ngantos sekian ayat, nggih 5 ayat. Terus Nabi Muhammad turun lari ke rumah, ngoten, kemudian minta perlindungan kepada Siti Khadijah. Nah, setelah surat Al-Alaq itu diturunkan, sekian lama tidak ada lagi surat yang turun, tidak ada lagi wahyu yang turun. Nabi Muhammad kemudian tahanus lagi, pergi ke Gua Hira lagi. Di sana menenangkan diri. Tidak terjadi apa-apa. Nah, pas kemudian Nabi Muhammad itu turun dari Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad itu biasa menyepi, ngoten nggih. Tahanus naminipun menyepi di Gua Hira ngantos 1 bulan, ngoten biasa. Nah, terus kemudian Nabi Muhammad selesai pulang, di tengah perjalanan di daerah gurun pasir itu tiba-tiba terdengar suara Muhammad, ngoten. Muhammad delok kiwa tengen, ora enek sapa-sapa, ditoleh maneh endi Muhammad. Begitu melihat ke atas, ada sesosok orang yang persis dengan yang dulu pernah memeluk Nabi Muhammad di Gua Hira, malaikat Jibril. Ngoten, lihat di atas, lah iku malaikat Jibril lho ning dhuwur ongkang-ongkang ning dhuwur enek kursi teng mriku. Nggih, jenengan saged bayangaken pas jenengan mlampah piyambakan sepen-sepen terus diceluk. Nggih, diceluk. Ngoten niku. Jenengan pripun raos e? Melayu napa nggih jawab juga. Niku Nabi Muhammad akhirnya ketakutan, kemudian lari pulang ke rumah, bilang kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Ya zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah. Nah, Nabi Muhammad ketakutan. Di sana minta perlindungan. Nah, perlindungan inilah yang disebut dengan Al-Muddathir. Baru kemudian ayatnya turun pada saat Nabi Muhammad sedang berselimut itu. Niku asbabun nuzulnya. Dan kita jadi tahu perbedaannya antara Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Nah, hari ini kita akan menghafalkan surat Al-Muddathir. Hanya 1 baris kemawon karena sudah jamnya jam segini. Monggo bismillahirrahmanirrahim, ayat 1 sampai ayat 4. Nggih. Langsung pahami Al-Quran. Ya ayyuha wahai, Al-Muddathir yang berselimut. Qum bangunlah. Falalu. Anzir berilah peringatan. Kita ulangi ya. Ya ayyuha wahai,
Al-muddatsir yang berselimut. Qum bangunlah. Falalu anzir berilah peringatan. Wa dan Rabbaka Tuhanmu. Famaka kabbir agungkan. Kita ulangi. Wa dan Rabbaka Tuhanmu. Famaka kabbir agungkan. Lanjutkan. Wa dan thiyabaka pakaianmu. Famaka tahhir bersihkan. Kita ulangi. Wa dan thiyabaka pakaianmu. Famaka tahhir bersihkan. Ya. Dan beberapa ayat-ayat di depannya sampai ayat ke-7. Sampai ayat ke-7 ini adalah ayat yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad sedang berselimut karena ingin meminta berlindung di dalam selimut itu tadi. Makanya namanya selimut itu untuk perlindungan. Makanya ada istilah musuh dalam. Wis pengen berlindung dari musuh kok musuhnya malah melebu selimut, malah bahaya. Baik. Jadi di situ Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad, wahai orang yang berselimut, ini bukan bangun untuk sholat, bukan bangun, tapi fa'anzir, berikanlah peringatan, artinya apa? Berdakwahlah. Jadi kalau surat Al-Muzammil perintah untuk sholat tahajud, kemudian kalau Al-Muddatsir perintah untuk berdakwah. Nah ini jadi perintah untuk berdakwah ini kepada Nabi Muhammad ya, yang kemudian juga ayat ini menjadi dasar bagi para pendakwah, penceramah, ustadz, guru dan lain sebagainya. Dasarnya untuk berdakwah di sini. Yang pertama nopo warabbaka fakabbir. Kalau mau berdakwah tugasnya hanya satu, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan kepada jamaah, kepada siapapun, kepada masyarakat, kepada umat, kepada murid, santri dan sebagainya, bahwa kita itu harus menyembah Allah. Yang diagungkan adalah Allah. Jangan sampai kemudian merasa ceramah itu, dakwah itu tujuannya adalah untuk membesarkan dirinya, ben terkenal, ben viral, ben diundang kemana-mana, ceramahnya bagus dan lain sebagainya. Nah, itu hanya imbas, efek. Viral itu hanya efek, terkenal itu hanya efek saja. Tujuan utamanya bukan itu. Kalau sampai kemudian berpikir bahwa aku iki ceramah terus ben kemudian terkenal, diundang neng di, nah itu salah besar. Karena tujuannya orang berdakwah itu adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua orang yang mendengarkan dakwah itu, ceramah itu, mereka menjadi orang yang takut kepada Allah, semakin beriman, semakin taat, semakin dekat kepada Allah. Itu tujuannya. Kalau tujuan itu tercapai, sukses. Tapi kalau tidak ada hal itu, pokoknya ceramah aku yang teko kudu akeh, lek ora akeh aku ora teko. Misalnya seperti itu. Piye iki sing teko kok mek didik jam eneng di kabeh iki. Nah, itu akhirnya ketika berdakwah ceramah itu kemudian aras-arasan, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi tujuannya adalah fakabbir, menegakkan kalimat Allah. Jadi jamaahnya sedikit atau banyak itu sama saja. Wa thiyabaka fatahhir. Ketika berceramah, berdakwah itu bersihkanlah dirimu, ya. Di situ bersihkanlah pakaianmu. Ya benar, pakaiannya kudu bersih, kudu wangi, ojo kecut, mulai sandinge jamaah malah semaput kabeh malah. Nggih. Nah, selain itu juga bersihkanlah dirimu dari hal-hal yang tidak baik.
ya, disucikan terlebih dahulu. Ngoten nggih. Dan beberapa hal yang lain insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya baca ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Ini hampir mirip polanya dengan muzammil, sama-sama tasdidnya. Muzammil tasdidnya sama dua, di sini juga sama dua. Bedanya muzammil yang ditasdid ada memnya. Kalau mem ditasdid berarti ada dengungnya lebih lama. Kalau niki ini sama-sama dal dan tha sama panjangnya. Ya ayyuhal muddatsir. Ya lagi ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hati-hati, anzir nun sukun ketemu dengan zal itu ikhfa. Qum fa'anzir. Lagi sambil lihat terjemahan. Wa rabbaka fakabbir. Lagi wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Lagi wa thiyabaka fatahhir. Mulai wa rabbaka Bon, mulai ayat 1, 1, 2, 3. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Lagi sekali lagi ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Iya, baik. Yatainya nggih. Tadi belum. 1 ya ayyuhal muddatsir. 2 kum. Lagi 3 wa rabbaka. Lagi 4 wa thiyabaka. Lagi 4 iya, baik. Sekali lagi dibaca, lihat tulisannya, kemudian ditutup. Mulai ya ayyuha 1, 2, 3. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pun nggih, silakan ditutup mushafnya. Sekarang kita mulai menghafalkan. Kalau tadi belum menghafalkan, nggih, tadi masih membaca. Sekarang kita akan menghafalkan. Ya ayyuhal muddatsir. Monggo. Ya ayyuhal muddatsir. Lagi. Ya ayyuhal muddatsir. Sekali lagi. Ya
wahai orang yang berselimut, bangunlah, berikan peringatan. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Lagi. Mulai ayat 1. Ya ayyuhal muttatsir qum fa'anzir. Lagi. Ya ayyuhal muttatsir qum fa'anzir. Sekali lagi. Bangunlah, berdakwahlah. Syaratnya yang pertama, agungkan nama Tuhanmu. Wa rabbaka fakabbir. Lagi. Sekali lagi. Yang kedua, bersihkanlah pakaianmu. Thiyabaka. Jadi sa dimulainya wa thiyabaka, pakai fi. Wa thiyabaka fatahhir. Lagi. Sekali lagi. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Dirangkai. Wa rabbaka dan wa thiyabaka. 1, 2, 3. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Lagi. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Iya, baik. Niki meskipun ayatnya pendek-pendek tapi hampir mirip-mirip. Ngaten nggih? Jadi perlu fokus. Saya rangkai. Ya ayyuhal muttatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Monggo. Ya ayyuhal muttatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Iya, baik. Ngaten nggih? Langsung dirangkai sebanyak 3 kali. Siap? 1, 2, 3. Pakai bismillah dulu nggih karena di awal ayat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lagi. Ya ayyuhal muttatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal muttatsir qum sekali lagi. Ya ayyuhal muttatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Cukup hari ini 4 ayat, 1 baris. Betul napa-napa nggih? Iya, nggih. Silakan dimantapkan dan
menjadi gambaran bagi kita semuanya bahwa ternyata apapun yang dilakukan itu adalah supaya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diemut-emut, diingat-ingat betul. Termasuk pada saat kita menghafalkan Al-Quran. Kalau kita niatnya menghafalkan Al-Quran dengan nafsu, ya, maka yang terjadi adalah ini untuk kepentingan diriku, aku kudu apal. Nah kalau niatnya bagus, tidak apa-apa. Niatnya bagus, aku kudu hafal ben mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian ben engkau jadi ahli Quran, mlebu surga, bener, tidak masalah, itu bagus. Tapi kalau niatnya aku kudu hafal iki, bendang cepet apal, terus wong-wong ngerti aku apal. Nah, artinya nopo? Artinya pingin aku ndang apal. Atau gini, aku kudu hafal iku, ben kok aku setoran lancar. Nah, ini ketika nanti menghafalkan akan membuat ketika saat tidak hafal, pada saat tidak hafal itu akan membuat sedang down, menjadi aras-arasan, ya, malas, jenuh. Tapi kalau kita menghafal kemudian paham maknanya, tahu tujuannya, oh aku iki ben iso memahami Quran, ngamalne Quran, semakin cinta kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Apapun yang terjadi, mbuh apal, mbuh ora, mbuh engko lali-lali, saiki apal engko sore lali, ngoten wis. Saiki sing saiki ayat saiki apal, surat iki apal, sing diingi wis lali kabeh. Nah, tidak apa-apa, mboten napa-napa, kathah tunggile. Nggih. Banyak temannya. Jadi jangan pernah khawatir. Teruslah kita belajar Al-Qur'an dengan harapan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan pagi hari ini mari kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.